Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Utami, kelas 12 BDP 2, nomor absen 25. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok terjadi tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kronologi kejadian monumental ini dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat? Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Kontemporer, Peristiwa Sejarah Indonesia dalam Narasi Wartop, tahun 2017 karya Puspita Febri Setiani, Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 1945 sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Golongan muda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain termasuk Jepang. Pada pukul 11 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Dinuklik dari konflik di balik proklamasi tahun 2010 yang disusun ST Soeharto dan Dorothea Rini Yunarti, Bung Karno menolak seraya berkata tegas, "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Dikutip dalam proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Revolusi Politik Bangsa Indonesia tahun 2017, karya Haryono Riyandi, rapat digelar pada pukul 12:30 dini di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono Wikrana, Armansyah, Soekarni, Yusuf Kunto, Singgih, Dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan ke luar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang.
Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta, pembela tanah air, berpangkat Sudanko atau Komandan Kompi. Tepat pada pukul 4:30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Ki Song. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Soebardjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya Ahmad Soebardjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya di kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang.